Halo semua, balik lagi di channel gua Demam Mainan dan Games ya. Jadi di segmen Demam Berita, gue bakal bawain beberapa berita seputar action figure gitu kan, seputar foto leak, seputar pre-order terbaru gitu kan, yang mungkin kalian pengen tahu nih gitu. Nah, pertama gue bakal bahas dulu dari McFarlane Toys ya, karena mungkin kebanyakan dari kalian tahu channel gue dari konten-konten McFarlane Toys gitu kan. Nah, jadi dari McFarlane Toys, mereka itu ngeluarin lini produk baru ya, namanya Elite Edition gitu kan. Jadi bagi yang gak tahu gitu kan, pasti kalian tahu lah. McFarlane itu kan ada produk biasa, ada produk collector edition. Yang baru ini adalah Elite Edition gitu kan, Elite gitu kan. Jadi kayak AW. Nah, karakter pertama yang muncul di lini ini adalah karakter Doom Slayer, sorry. Doom Slayer dari video game Doom The Dark Ages ya, video video game yang terbaru dari Doom gitu kan. Nah, yang mereka jual gimmick dari Elite Edition ini adalah paint job yang lebih bagus, terus juga ada penggunaan bahan fur, nanti gue bakal taruh fotonya, sama Elite Articulation gitu kan. Sorry, Ultra Articulation ya. Ini menurut gue poin terakhir agak bullshit ya gitu kan. Karena kalau dari ngomongin paint job dari foto ya, menurut gue memang lebih bagus jujur aja. Terus juga dari cape-nya kan dia kayak apa ya, bulu-bulu gitu. Menurut gue memang bagus, premium banget gitu kan. Tapi dari articulation menurut gue ini bullshit anjing teman-teman gitu loh. Karena memang siapa sih yang pengen lo bohongin. Kita bisa lihat bahwa dari segi elbow dia masih single joint gitu kan. Terus juga dari segi kayak tie swivelnya kayaknya nggak ada deh gitu. Udah gitu dari segi ab crunch juga terbatas banget gitu kan. Jadi kenapa lu ngomong-ngomong kayak ultra articulation, menurut gue soalnya bohong aja sih gitu. Udah gitu harganya itu tau nggak, 60 US dollar teman-teman gitu. Nah itu gila teman-teman, ini di atas maximum seriesnya dari Marvel Legends yang memang penuh dengan kontradiksi dari para kolektor. Karena memang gimana caranya perusahaan yang ngeluarin produk affordable tiba-tiba mereka ngeluarin produk premium nih gitu. Dan 60 US dollar itu nggak murah gitu. Itu gila sih jujur aja, walaupun memang di Indonesia harga pre-ordernya itu nggak semahal itu, di angka 600 sampai 700 ribu rupiah. Itu masih mahal sebenarnya, cuman masih di bawah 60 US dollar gitu kan. Nah, jadi bagi yang teman-teman yang tertarik gitu kan, kalau kalian memang suka ya silakan aja pre-order. Ini juga lagi open di berbagai seller di Facebook. Nanti gue bakal mungkin taruh linknya, atau kalian kalau nanya kalian gue pasti jawab gitu kan. Tapi ya silakan gitu kan kalau kalian pengen PO McFarlane Elite Edition gitu. Nah, selain itu dari McFarlane, mereka itu kan baru reveal McFarlane Superman ya teman-teman, yang theatrical edition untuk film Superman di bulan Juli nanti. Nah, kemarin ini baru muncul foto in hand atau on hand dari figurin teman-teman. Nah, menurut gue ini on handnya lebih bagus daripada foto promosional menurut gue ya. Tapi untuk figur ini kan dia datang dengan beberapa faceplate teman-teman. Nah, faceplate-nya itu menurut gue agak terlalu mirip sih satu sama lain. Jadi menurut gue harusnya mereka bisa pakai ekspresi yang lebih bervariasi. Ekspresi mungkin lagi teriak, lagi menggerutu atau apa. Karena jujur mukanya agak mirip gitu. Walaupun beda, tapi agak mirip gitu. Nah, itu berita pertama dari sisi McFarlane Toys. Oke, untuk berita kedua ini nggak kalah seru dari yang pertama. Ini kita lompat ke perusahaan sebelah ya, perusahaan yang lebih premium tanda kutip. Ini datang dari Storm Arena. Bagi yang nggak tahu, Storm Arena ini tuh masih anak perusahaan atau mungkin lini brand dari Storm Collectible. Mungkin kebanyakan teman-teman kolektor tahu Storm Collectible itu brand yang premium karena mainan mereka agak mahal dan biasanya memang dari segi kualitas mereka memang bagus sih, top tier gitu. Nah, Storm Arena baru aja merilis foto dan juga open pre-order dari karakter Yujiro Hanma ya teman-teman, dari serial Baki. Ini karakter yang disukain banyak orang memang, dan sebenarnya gue nggak kaget karena memang kemarin kan mereka rilis karakter Baki ya teman-teman, udah lama open PO-nya udah tutup kayaknya. Udah pasti bakal ada karakter lain dari serial anime ini, udah pasti. Dan gue juga gak kaget kalau ini adalah Hijiro Hanma yang memang ini karakter yang besar juga di seriesnya. Setahu gue ini bapaknya sih, walaupun gue nggak nonton sampai habis sih seriesnya gitu. Setahu gue ini bapaknya dari si Baki gitu. Nah, ini dibanderol dengan harga 30 US dollar kurang lebih. Ini sekarang lagi open PO di berbagai seller di Indonesia dengan harga 400 sampai 500 ribuan kurang lebih gitu. Nah, dan rilisnya ini di akhir tahun ya, di kuartal 4 2025 gitu kan. Nah, ini
Ini menurut gue sebuah produk yang baik gitu kan, karena memang, pasti banyak banget orang yang suka figur ini, sorry, suka karakter ini, tapi nggak mampu beli versi Storm Collectible, mahal gitu kan. Paling opsi lain ya, jadi tadi mikrofon gua ketarik gitu kan. Jadi opsi lain adalah versi KW gitu kan. Yang dimana ya udah pasti nggak sebagus itu ya gitu teman-teman gitu kan. Nah, untung nih ini rilis dari Storm Arena. Nah, menurut gua dari foto promosional ini figur ini cakep sih, lumayan cakep gitu kan. Dia mirip sama versi yang collectible-nya, terus juga dari segi proporsi dia bagus, mirip dengan di anime gitu kan. Head sculpt-nya bagus banget gitu kan. Aksesorisnya juga lumayan, dapat 2 head sculpt, dapat tangan-tangan berganti, dapat stand. Itu nilai jual banget sih untuk kalian bisa posein figurnya lebih luarsa gitu kan. Terus juga mereka tuh nunjukin foto-foto promosional figur ini dalam berbagai pose, kayak ada pose lagi kayak split-split gitu. Terus juga lagi kayak berdiri dengan satu kaki, itu luar biasa bagus sih jujur aja. Dan gua juga bakal PO figur ini gitu. Tapi kalau ada kritik, kritik dari diri gua sendiri ya gitu kan. Mungkin kalian gak setuju, tapi gua agak bingung kenapa mereka pakai desain Yujiro masih pakai baju. Karena udah pasti figurnya jauh lebih bagus ketika versi yang shirtless, nggak pakai baju. Jadi siap untuk berantem gitu kan. Feeling gua adalah mereka bakal rilis lagi versi yang shirtless gitu kan. Nggak pakai baju, nggak pakai celana, nggak pakai sepatu. Jadi memang bener-bener mode berantem banget tuh gitu. Itu feeling gua gitu. Karena mungkin kalau versi yang shirtless rilis duluan, orang nggak bakal beli yang versi ini menurut gua. Jadi ini strategi mungkin bisnis dari Storm Arena gitu kan, ya fine gua. Dan selain itu, menurut gua karena dia versinya masih pakai baju, ini agak kurang ngeblend titik-titik artikulasi sama desain bajunya, terutama di bagian perut. Kalau kalian lihat, nanti gua bakal taruh fotonya, itu di bagian perut ab crunchnya, itu patahannya kelihatan banget. Kurang bagus menurut gua dari segi desainnya. Jadi ya kayak kelihatan banget tuh, apa, pose berdiri aja kelihatan banget. Jadi itu sebuah kritik menurut gua, tapi ya gua nggak komplain juga sih gitu. Dan gue juga udah PO yang versi Baki, ini pasti gue PO, jadi mereka bisa sepasang gitu. Oh iya, untuk Storm Arena ini kan mereka rilis karakter Ken ya dari Street Fighter pertama. Nah, kemarin itu akun Instagram namanya Mister Lee, beliau itu baru rilis, sorry, baru rilis sih. Beliau itu baru ngepost video unboxing dari Storm Arena itu. Dan sumpah men, itu figur premium banget, benar-benar artikulasinya luas banget, bagus banget paint jobnya, gitu kan. Jadi buat teman-teman nih, agak sayang kalau kalian kelewatan pre-ordernya. Jadi jangan sampai kelewatan ya, gitu. Gue udah pasti PO sih. Itu deh. Nah, berita ketiga, kita lompat ke perusahaan KW, gitu kan, tanda kutip KW atau bootleg lah gitu. Berita ketiga ini datang dari Mesh Toys, teman-teman, gitu kan. Bagi yang nggak tahu, Mesh Toys itu adalah anak perusahaan dari City Toys, gitu. Pasti itu pada tahu City Toys apa, perusahaan KW, ya kan? Mereka itu ngeluarin anak perusahaan namanya Mesh Toys, gitu kan. Bedanya apa? Dari yang gua tangkep, kayaknya Mesh Toys ini pengen ngeluarin figur-figur bootleg yang lebih premium. Jadi figur bootleg yang di retool sama mereka, di upgrade gitu. Nah, akhirnya mereka itu baru open pre-order baru-baru ini banget. Mesh Toys Scarlet Spider-Man dan juga Symbiote Spider-Man. Kalau kita lihat, figur ini tuh pakai base body dari Revoltech Spider-Man 2.0 yang memang sudah dirilis juga versi KW-nya ya oleh City Toys. Nah, ini badannya tuh di retool, terus dikasih premium matte gitu, sama dikasih kayak kepala baru gitu, kepalanya di resculpt. Dan kalau kita lihat logo spider di dadanya juga itu bukan di paint doang, itu di sculpt juga. Jadi gua appreciate banget perusahaan-perusahaan yang KW kayak gini, yang memang mereka pengen ngasih effort lebih untuk menjual produknya, walaupun ya ini produk KW sekali lagi, karena balik lagi ya teman-teman atau gimana, beli produk KW itu kan ada hubungannya sama moral, ya kan. Kalau kalian mungkin gak mau ngedukung perusahaan KW ya jangan dibeli gitu, tapi kalau kalian mungkin gak peduli sama hal tersebut, kalian cuma suka produknya, ya silakan aja gitu. Nah, Mesh Toys Scarlet Spider-Man atau Symbiote ini open pre-order di angka 400.000 rupiah, lebih mahal daripada kebanyakan City Toys teman-teman gitu. Cuman dari yang gue lihat ini memang kelihatan premium. Terus juga mereka bakal rilis di sekitar kuartal 3 sampai kuartal 4 tahun ini, bentar lagi. City Toys kan cukup cukup cepet ya, dari PO sampai rilis produk tuh cukup cepet gitu mereka. Terus juga memang mereka produksi di China setahu gua, atau di Hong Kong, jadi memang jaraknya agak dekat sama Indonesia, gitu kan. Jadi gua sih pasti akan PO. Tapi
kayaknya gue bakal PO salah satunya aja, kecuali gue ada rezeki lebih gue bakal PO dua-duanya. Tapi kayaknya kalau gue harus milih, gue bakal PO yang Symbiote Spider-Man aja gitu. Tapi walaupun yang Scarlet bagus juga sih sebenarnya gitu. Dan memang mereka itu ada kemungkinan bakal rilis versi superior Spider-Man, itu versi yang lebih bagus menurut gue. Tapi memang masih dalam tahap prototype teman-teman, masih belum di open pre-order. Ini yang bakal mereka open PO duluan gitu. Jadi ya teman-teman, bagi yang gak mau kelewatan silahkan PO di Facebook, banyak banget sekarang. Jadi ya jangan sampai kelewatan, oke? Nah, berita terakhir pada video ini datang dari brand yang sama-sama premium nih, kayak Storm Collectible, teman. Ini datang dari Revoltech ya. Mereka itu baru aja mereveal foto produk dan juga open pre-order Revoltech Amazing Yamaguchi Cable 1.5. Sumpah men, ini produk cantik banget sumpah. Gue tuh nggak pernah senaksir ini sama produk sumpah. Pas rilis tuh kayak anjir, ini kayak chef kiss man, kayak bener-bener ini cantik banget. Bener-bener dari segi proporsi ini keren banget, aksesorisnya banyak banget gitu kan. Jadi sebenarnya cable ini dulu pernah dirilis teman-teman, tapi ini rilis yang versi upgrade-nya, versi reissue lah bisa dibilang, dengan aksesoris yang jauh lebih banyak. Ada kayak efek shieldnya, ada kayak pedang, terus juga ada kayak semacam kepala tambahan gitu ya, kayak eksklusif gitulah kalau kalian PO gitu. Jadi ini tuh ya Tuhan cantik banget men gitu. Tapi harganya ya cantik juga ya, harganya 100 US dollar ya retail gitu. Nah, pas baru muncul, gue tuh ngomong dalam hati gue, ini kalau harga PO-nya nggak jauh dari harga retail, gue PO gitu kan. Gue PO gitu kan. Walaupun gue apa ya, dompet meronta-ronta, dari mana duitnya gitu kan. Dari mana duitnya gitu kan ini. Tapi tetap gue bakal usahain gitu kan. Tapi ya anjir, memang kadang-kadang takdir tuh berkata berbeda. Syarat-syarat pada open PO tapi via jalur udara gitu kan. Dan memang via jalur udara itu kan lebih mahal. Harganya itu di angka 1,9 sampai 2 juta ya Tuhan. Itu berat banget sih, jujur buat gue itu berat banget. Bener-bener kayak anjir, Tuhan mainan 2 juta gitu. Tuhan berat banget gitu kan. Jadi jujur gue agak-agak bimbang nih teman-teman. Perlu nggak gue PO gitu kan? Menurut kalian gimana? Apakah kalian udah PO gitu kan? Karena memang figur ini walaupun mahal, dia itu rilisnya masih lama teman-teman. Masih di tahun depan. Masih 12 bulan lagi, bahkan lebih mungkin. Jadi ada waktu yang cukup untuk tabung sebenarnya, walaupun sedikit-sedikit tuh masih keburu sebenarnya. Jadi ya agak-agak gue bimbang sih harus gue ambil atau enggak ya gitu. Gue bakal taruh foto-fotonya supaya kalian keracunan juga, biar kalian mampus gitu kan. Biar enggak gue doang yang keracunan. Nah, kayaknya udah itu aja berita yang gue bakal bawain per tanggal 19 Mei ini. Gue harap ini bisa ngebantu kalian yang pengen tahu produk terbaru itu kan, supaya kalian gak ketinggalan berita PO terbaru. Dan kalau kalian suka konten ini atau suka konten seputar action figure, jangan lupa untuk subscribe channel gue, oke? Gue bakal banyak bikin konten di channel ini. Itu jadi, thank you for watching dan see you next time. Bye bye.